استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنية القبول وتمام كل سوء مأمول وسليشنا ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافع لكل شر جالبتك الخير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وكما نواه سفر صالح بنة صالح وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد نعم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى sahajaku berniat i'tikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa mashul uzunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin wa simakhaihi bima'in jadidin wa takhlilu asabi'il yadaini bitashbih. Bismillah, alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan para habaib, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau berada. Mudah-mudahan kita doakan beliau semuaan seberataan, mudah-mudahan beliau diberikan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau seberataan semuanya diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pengajian minggu lalu alhamdulillah kita telah sampai di kesunahan wudu, yaitu sudah sampai di pembahasan menyapu telinga atau membasuh kedua telinga. Jadi di dalam berwudu itu, di dalam menyapu atau membasuh telinga itu hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau nyata tinggal atau ditinggal artinya sengaja atau tidak sengaja. Kalau kita menyapu atau membasuh telinga hukumnya sah-sah saja salat, sah-sah saja wudunya seseorang tersebut. Akan tetapi di sini tentang fadailul a'mal, fadilah amalnya kurang, pahalanya, pahala berwudu orang tersebut kurang. Kurang sempurna wudunya karena ia telah meninggalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di awal meninggalkannya makruh. Maka dari itu jangan sampai kita tinggalkan meskipun sah-sah saja wudunya. Wal ahabbu fi kaifiyati mashihima, dan paling bagus cara membasuh atau menyapunya yaitu ayyam sahabi ra'si musabbihataihi simakhaihi, bahwa ia menyapu atau membasuh dengan jari telunjuknya akan simakhaini, lubangnya, lubang telinganya. Nah itu. Nah, 3 kali.
Wa bi batini unmulataihima bi batinil uzunaini wa ma'atifihima. Nah, kalau musannif di sini nyelat-nyelati apa lipatan-lipatan telinga ini memakai jari apa ini namanya kelingking. Nah, wa ma'atifihima ini sunnah juga tiga kali. Wa yamurru ibhamaihi ala zahrihima. Sudah kita jelaskan bahwasanya zahir telinga, yang nampak telinga di dalam fikih itu yang di belakang nih. Nah, ini zahirnya telinga. Wa yamurru ibhamaini ala zahrihima, kayak ini. Hamba ini itu. Summa ba'da dzalika yusannu ay yulassika qaffaihi mablulataini bihima istizharan. Sunnah kayak ini 3 kali. Nah, amun pian hendak jelas pian lihati wudunya Habib Umar bin Hafid, ada di YouTube. Nah, barakallahu fikum. Kemudian daripada itu insyaallah pada hari ini kita menjelaskan tentang kesunahan wudu selanjutnya, yaitu wa takhlilul asabi'il yadaini bitashbik, dan menyelat-nyelati jari-jari tangan bitashbik dengan cara kayak ini, tashbik. Apa aja kita mengacakkah, sampukakan tangannya. Nah, kayak itu. Pas kita awal sudah kita jelaskan bahwasanya sunnah membasuh telapak tangan. Nah, kalau sebelum berwudu itu sunnah membasuh telapak tangan kayak ini. Kalau di dalam wudu itu kita membasuh kedua tangan itu disunnahkan takhlilul asabi'il yadaini bitashbik. Menselat-selati jari-jari kedua tangan dengan tashbik. Tashbiknya apa aja kita lah kayak itu nantinya. Nah, amun tashbik tuh kayak ini. Tapi di dalam wudu sunnahnya kayak apa? Nah, al-aula ja'ala asabi'il yumna baina asabi'il yusra min zahriha wa aksuhu. Jadi yang paling bagus, artinya misalnya pian basuh kayak ini enggak ada apa-apa. Cuman yang paling bagus di dalam berwudu, di dalam membasuh tangan, menselat-selati jari tangan tuh kayak apa? Nah, ini kita perlu tahu sebenarnya. Kenapa jadi perlu tahu? Karena ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering dilupakan oleh kita. Nah, jadi yang bagusnya itu kayak apa? Caranya kayak ini. Sudah? Nah, kayak itu. Kayak ini. Jadi tangan kalau membasuh tangan kanan, tangan kiri di atas tangan kanan. Kayak itu. Dan sebaliknya kalau tangan kiri yang dibasuh, tangan kanannya di atas. Kenapa kada kayak ini? Karena ujar musannif litakhaluful ibadah al-adah, karena untuk membedakan kebiasaan dengan ibadah. Kalau kebiasaan kita membasuh tangan kayak apa ya? Kayak itu olah. Nah, kalau ini di dalam ibadah, yaitu di dalam kita ba'udu. Jadi ujar musannif bagusnya kayak itu kayak itu tadi. Cuman amunnya pian kayak itu tadi sah juga, artinya dapat juga pahala sunnahnya. Akan tetapi kita hendak yang baik-baik terus. Nah, otomatis kita menggawinya kayak itu tadi. Nah, wa asabi'ir rijlaini bi khinsiril yadil yusra min asfali khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Dan amunnya kita menselat-selati kaki itu kayak apa caranya? Wa asabi'ir rijlaini, dan jari-jari di dalam jari-jari kaki bi khinsiril yadil yusra min asfali khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Ulun artikanlah dari kanan. Nah, itu aja sudah. Ini ibaratnya batis, ibaratnya aja. Wa asabir rijlaini, dan jari-jari kedua kaki bi khinsiril yadil yusra, dengan jari kelingking tangan kiri. Nah, pakai ini min aspal, akan tetapi menyelat-nyelatinya itu dari bawah. Kalau batis dari bawah, pakai tangan kiri, karena ini batis. Nah, beda kayak muha dan tangan dan lain-lain. Ini nih batis, ini adab. Di sini ada adab. Makanya kita disunahkan pakai tangan kiri.
lewat bawah min asfali khinsiril yumna ila khinsiril yusra, dari sebelah kanan sampai sebelah kiri sini. Pakai tangan kiri seberetan. Nah, misalnya dari sini, ini kaki kanan misalnya, dari paling ujung kanan, itu. Nah, yang kiri bang ya Pak, ini misalnya tangan kiri, ini tangan kiri misalnya, ini batis kiri. Nah, kayak itu caranya. Nah, artinya berurutan dari kanan sampai kiri, memakai dengan pakai tangan apa? Jari kelingking tangan kiri. Misalnya tangan kanan bang, ada bapak juga. Dapat aja sunnahnya. Nah. Wa inna ma yukrahu tashbik ka firqatil asabi' liman fis shalah. Nah, kalaunya di dalam sembahyang tashbik nih. Apa aja kita? Apa bahasanya itu? Nah, tashbik ya itu nah. Lawan menggerepok-gerepok akan menggerepek kah ngarannya itu? Nah, itu makruh di dalam sembahyang. Namunnya sembahyang jangan sampai kita manu tangan apa-apakah. Apabila inya melebihi 3 kali gerakan, tangan misalnya tangannya bergerak juga lebih 3 kali gerakan yang berturut-turut, maka sembahyangnya batal. Nah, awalnya makruh aja, tapi inya gara-gara kebanyakan gerak anggota yang besar tuh misalnya kayak tangan ini, kalaunya ini jangan ada apa-apa. Cuman inya kalaunya sudah digerepokakannya itu makruh. Nah, makruh aja misalnya kayak itu. Tapi kada batal. Tapi kalaunya sudah bergerak tangannya itu batal. Nah, jadi di sini banyak yang salah paham. Di dalam sembahyang itu ada namanya gerakan pembatal salat. Gerakan pembatal salat ini disyaratkan mutawaliyatan, berturut-turut. Nah, contoh yang paling nyaman itu misalnya kita hendak memajui saf, di muka kita ada kosong. Jadi kayak apa caranya? Caranya yaitu kita bergerak boleh kada berjalan, asal jangan berjalannya tuh betarus kayak itu, maksudnya kayak itu. Jangan itu kada boleh. Yang sah, yang bolehnya tuh kayak apa? Pertama kita langkahkan dulu kaki kanan, batu berdiam, imbah tuh kaki kiri pulang, batu berdiam pulang, imbah tuh kaki kanan pulang, berdiam pulang, dan seterusnya. Nah, itu namanya kada berturut-turut. Beda kalau ia berjalannya kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai 3 kali berturut-turut, maka batal sembahyangnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Sebagaimana kayak misalnya kita bergerak tangan sekali aja, misalnya kayak itu, dah. Mbah tuh dalam rakaat kedua kayak itu lagi. Mbah tuh dalam rakaat ketiga kayak itu lagi. Rakaat keempat kayak itu lagi. Maka salatnya kada batal. Soalnya ini bergerak sekali aja. Nah, ini bedanya tipis lah, hati-hati di sini. Bukan di dalam satu salat, bukan. Akan tetapi patokannya itu di gerakannya, bukan di dalam salatnya. Maksudnya ada biasanya memahaminya kayak ini. Di dalam sembahyang kita tuh kada boleh bergerak 3 kali, ujar orang. Maksud 3 kali ini yang membatalkan itu berturut-turut. Sekali lagi, syarat membatalkannya itu berturut-turut. Nah, misalnya bergerak sekali di rakaat pertama, di rakaat kedua bergerak sekali pulang, di rakaat ketiga bergerak pulang, di rakaat keempat bergerak pulang. Apa hukumnya? Maka kada batal sembahyangnya. Nah, kecuali inya di dalam rakaat pertama atau saat inya sembahyang inya bergerak lebih dari 3 kali. Ini maksudnya 3 kali gerakan, 1, 2, 3 berturut-turut. Nah, barakallahu fikum. Wa sabi'ir rijlaini bi khinsiril yadil yusra min asfali khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Wattatabu'u, dan sunnah di dalam wudu selanjutnya yaitu wattatabu'u. Wattatabu'u ini yaitu ujar kita kadada pembatas, artinya langsung. Artinya apa itulah? Langsung digawi. Kayak misalnya membasuh muha langsung membasuh tangan. Nah, itu hukumnya sunnah.
tapi misalnya pian membasuh muha, batu pian berjalan pulang ke lain gasan membasuh tangan, itu pun sah aja wudunya. Akan tetapi kesunahan di dalam wudunya kita langsung membasuh tangan. Nah kayak itu. Wat tayammunu, na'am illam yasilil ma illa bitakhlil wajaba. Ujar musannif, apabila tidak sampai air kecuali dengan menselat-selati tadi, maka menselat-selati tersebut hukumnya wajib. Artinya misalnya ada tangan tersampuk kayaknya, nah otomatis kita harus menselat-selati tangan. Kalau kadang kita menselat-selati, kadang kita selat-selati tangannya, otomatis air kadang sampai ke kulit tangan tersebut, maka hukumnya wajib mentakhlil, wajibnya membasuh kayak itu. Nah, wa tatabu'u, dan terus artinya jangan berputus-putus, langsung aja. Bian yashra fi tathhiri kulli udwin qabla jafafi ma qablahu. Artinya ini membasuh anggota selanjutnya belum kering lagi, yang awal kayak wajah deh. Misalnya kita membasuh muha, langsung aja membasuh tangan, jangan tunggu kering muha. Nah kayak itu. Wat tayammunu, dan mengkanankan. Nah ini mendahulukan sebelah kanan, sebagaimana kayak tangan, batis. At-tayammunu ay taqdimul yumna 'alal yusra. Maksudnya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Artinya sebelah kanan dulu, hanya sebelah kiri. Ini pun sunnah. Misalnya pian hendak tangan kiri, kada apa-apa juga. Cuman sekali lagi berbeda dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan sebelah kanan dengan sebelah atas sebelah kiri. Artinya kanan dulu dibasuh. Dinahwil aqta mutlaqan, walaupun misalnya nauzubillah min zalik, ini tangannya sebelahannya aja. Jadi yang bagus misalnya tangan kanan sebelahannya aja, otomatis terbagus, otomatis terbagus tangan kiri, karena tangan kirinya sempurna. Walaupun ujar musannif, walaupun tangannya terpotong sebelah kanan misalnya, otomatis terbaik sebelah kiri. Yang didahulukan nih terbaikkah dulu atau kayak apa? Atau tangan kanan aja dulu yang terpotong nih? Nah, ujar musannif tangan kanan dulu walaupun terpotong tangannya. Nah, fi yadayhi wa rijlaihi, baik itu di tangan ataupun kaki. Misalnya kaki kanannya nah, wa in kana la biskhaf li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena apa? Karena ada hadis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu tayammun fi sya'nihi kullih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka untuk mengkanankan, nah, di dalam perkaranya seberataan. Maksudnya apa? Mimma huwa fi min babit takrim, karena kemuliaan kanan. Jadi amunnya berdahulu kanan itu mulia. Seperti apa? Kal iktihal, seperti bacalak mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendahulukan kanan dulu, hanya kiri. Wahal quras, kayak menggundul rambut sebelah kanan juga sunnah, bukan pengguntingan nih. Sebelah kanan dulu sunnahnya. Wa kadza ma la takrima fihi wala qadar. Nah, dan setiap sesuatu yang tidak ada haramnya, misalnya kayak apa? Misalnya berjalan ke masjid, otomatis kaki kanan dulu. Kanan dulu. Amma ma yughassalu duf'atan, adapun anggota wudu yang dibasuh secara keseluruhan seperti apa? Kayak wajah. Nah, wajah ini kan ada namanya pipi kanan lawan pipi kiri. Nah, kalau di wajah itu kada disunahkan berdahulu pipi kanan, kada disunahkan.
Ini sunnahnya langsung kita duf'atan wahidah, sekali basuhan langsung. Nah. Wa italatu ghurratihi wa tahjilihi, dan memanjangkan basuhan di muka dan di tangan dan di kaki. Nah, kalau di muka itu sunnahnya gurrah ini adalah sesuatu yang wajib dibasuh di dalam wudu. Nah, misalnya, ini tempat tumbuh rambut, batas wudu itu kan dari 2 tulang ini sampai tumbuh rambut. Akan tetapi wajib kita membasuh lebih sedikit. Nah, membasuh sedikit itu wajib. Wajib. Artinya jangan mempas lawan muha. Wajib kita labihkan sedikit, itu wajib. Amun kada kita labihkan hukumnya batal wudunya. Hukumnya batal. Dan di sini disunnahkan memanjangkannya. Artinya kalau di muha pian sampai akan ke rambut segalaan sakapalaan. Bahkan di telinga sunnah juga. Misalnya pian pas berniat nawaitul du'a lil hadasi asghari fardhu ta'ala sajaku berwudu untuk meninggalkan hadas kecil fardhu qaranahu ta'ala. Sunnahnya pian membasuh muha itu kayak itu. Nah, ini wajibnya pian melebihkan sampai sini kah? Sampai mana kah? Sampai berlebih sedikit, jangan mempas benar membasuh muha. Ulun ulangi lagi, jangan sampai kita berwudu itu mempas benar batas muha. Batas muha itu mana? Ini. Nih. Jangan mempas melebihi sedikit, itu wajib. Dan di sini maksudnya memanjangkan basuhannya. Memanjangkan basuhan ini sampai ke kepala, sampai ini seberatan, ini sunnah jadinya. Nah, itu. Wa tarkul isti'anah bis-sabbi illa li'uzrin, dan meninggalkan untuk dibantu. Artinya amun kawas sorangan berwudu sorangan aja. Nah, amunnya kawas sorangan wudu sorangan aja. Bis-sabbi illa li'uzrin, kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur, kayak apa misalnya, kayak tangan singkal kah, atau kayak apa. Nah, karena itu termasuk tarofuh nih, kayak kawa aja sorangan tuh. Nah, kenapa kada digawi sorangan? Ini ibadah. Beda yang kayak selain ibadah, itu kada kita bahas. Ini di dalam ibadah. Nah, jadi kalau sudah masalah ibadah, hendaknya kita itu semangat. Artinya kita menampakkan semangat kita. Apalagi dalam masalah wudu. Amunnya kawa aja wudu sorangan, dibantui orang, asa kayak apa kayak itu nah. Asa nilai ibadahnya tuh dipandang tuh kayak apa. Nah, itu maksudnya. Makanya di sini makruh kecuali ada uzur. Dan insyaallah alhamdulillah kita mungkin hari Ahad lah, insyaallah kita menemukan yang namanya nisfu Sya'ban, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahru ummati wa Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri, ujar Rasulullah, wa Ramadan syahru ummati. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di dalam bulan Sya'ban, yaitu bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan di dalam kitab Maza fi Sya'ban, bahwasanya kenapa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengarani Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah, karena di antaranya peristiwa yang sangat dahsyat terjadi di dalam bulan Sya'ban, yaitu turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya langsung memberikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian itu kalau sudah Allah dan malaikatnya memberikan salawat kepada seseorang, otomatis seseorang ini adalah orang yang bukan orang biasa. Kan tetapi ini Rasulullah, ini makhluk yang paling agung, dan Rasulullah pun mengajari kita untuk bersalawat kepadanya.
Maka dari itu kita perbanyaklah salawat di dalam bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah insyaallah pada hari Ahad ini yaitu terdapat namanya malam nisfu Sya'ban, yang mana di malam tersebut dikabulkan Allah Subhanahu wa taala seberataan doa, yang berdoa apa aja kabul. Nah, jadi di dalam malam nisfu Sya'ban itu disunahkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Paling minimal kata ulama disebutkan di dalam kitab Kanzun Nazah was Surur bahwasanya paling minimal menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu sembahyang Isya berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah, itu minimal. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjamaah salat Isya seakan-akan ia menghidupkan malamnya setengah malam, dan barang siapa yang berimaman berjamaah pada salat subuhnya, maka ia seakan-akan menghidupkan malamnya semalaman. Nah, itu paling minimal. Akan tetapi apabila kita berisian semangat, alhamdulillah kita hidupkan malam nisfu Sya'ban, mumpung kita masih umur, kita pakai bujur-bujur, mumpung kita bisi waktu, kita pakai bujur-bujur. Nah, dan di dalam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban ini disunnahkan membaca Yasin 3 kali. Yang mana niat pertama yaitu untuk panjang umur dalam taat. Yang kedua yaitu diniatkan untuk dihindarkan dari segala musibah bala yang menimpa kepada kita. Mudah-mudahan diangkat Allah Subhanahu wa taala. Niat yang ketiga yaitu istighna 'anil nas. Kita ini merasa sugih hati. Kita hajat kita niatkan semoga hati kita ini sugih. Artinya kita berhajat lawan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Amin sudah ke itu insyaallah orang tersebut aman dunia akhirat. Mumpung mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam yang mulia yaitu malam nisfu Sya'ban. Dan disunahkan pula di dalam kitab Madza fi Sya'ban yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Abu Ya Maliki jar kita, disunnahkan pada esokan harinya yaitu puasa nisfu Sya'ban. Dan puasa nisfu Sya'ban itu boleh digabung niatnya dengan puasa Senin Kamis. Nah, alhamdulillah besoknya hari Senin. Kalaunya kita bisi semangat, bisi niat yang bagus, insyaallah kita puasa besok, puasa hari Senin tersebut kita gabung, kada apa-apa. Nah, kita gabung hari Senin itu puasa Senin dan puasa nisfu Sya'ban. Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Nah, dan membaca Yasin tersebut diiringi dengan doa malam nisfu Sya'ban. Ada doanya, insyaallah nanti ada pasti biasanya yang di-share di sosmed biasanya ada aja. Kemudian daripada itu ulun minta rela, minta ridha, minta maaf untuk kita menghadapi malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ilmu ini, dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan yang namanya malam nisfu Sya'ban. Wa ala hadhihi niyyah wa kama nawaha bisunnuh salih bin salih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan disebutkan pula terakhir, Zakara ba'dus salihin anna man qara la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bacaannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
pada malam nisfu Sya'ban dengan bilangan hurufnya, yaitu jumlahnya 2375 kali. Nah, itu dibaca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 2375 kali. Nah, faedahnya takunu amanan fi dzalikal 'am minal balaya wal auham. Niscaya ia akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun tersebut setahunan. Nah, dari apa? Minal bala wal auham, dari bala-bala musibah, wal auham, dan dari kada nyamannya hati. Artinya kada nyaman bang hati sudah, itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qultu kaifa takunu amanan wa qad riwaya anna Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salatu wassalam annahu qala laqad kana du'a akhi Yunus ajiban awwaluhu tahlil wa awsatuhu tasbih wa akhiruhu iqrar bizzunub. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat luar biasa doa saudaraku yang namanya Yunus, Nabi Yunus alaihi salam. Awaluhu tahlil, yang pertama yaitu tahlil. Tahlil ini la ilaha illa anta, artinya tiada menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Nah, wa awsatuhu tasbih, dan pertengahannya ada tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, Maha suci Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini ada kehambaan dari kita. Kita ini kada suci, kita ini rigat bahwasanya yang Maha suci itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu tasbih wa akhiru iqrar bidzunub, dan akhirnya ada pengakuan kita bahwasanya kita ini banyak dosa. Ini doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ma da'a bihi mahmumun wala maghmumun wala magrubun wala madyunun fi yawm thalath marrat illa istujiba lahu. Tidaklah seseorang yang mengata doa tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu orang yang mahmum, orang yang banyak pikiran, orang yang galau, wala magmumun wala makrubun, dan banyak masalah orang ini, wala majunun, dan orang ini banyak hutang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi yaumin salasa marrah, di dalam sehari itu 3 kali aja. Ini dalam sehari 3 kali aja. Illa stujiba lahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajatnya. Artinya doa hatinya jadi gembira riang. Nah, hutang-hutangnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa stujiba lahu, 3 kali aja maginnya seorang hamba di dalam malam nisfu Sya'ban membaca 2375 kali. Itu Masya Allah sudah. Nah, itu amanan fi dzalikal 'am, maka niscaya ia diamankan, dilindungkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala-bala musibah dan daripada kegundahan kita, kesumpakan, kegalauan di dalam dunia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat-hajat kedua orang tua kita, hajat-hajat muslimin dan muslimat, wa gamahajinnya وعلى هذه النية وقمنا وصف الصالح بنت الصالح وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جميعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه لنا وقرابتنا في ديننا وهل قدر المساء وزقر. ربي وفقنا وفقهم لما ترضى لي قولا وفعلا كرما، ورزق الكل حلالا دائما، وأخلاتك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وصلنا كل شؤونك الرب رضا منك العيون، نقدعنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أن كرم ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب في يد الناس الشفاء، ولا الكرام الشرفاء وأهل الصحب المصاب القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا ولي سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وساق. سبحان الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya ulun minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.